Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi Purba dari program studi D4 Teknik Otomasi Spesialisasi Energi Baru Terbarukan Politeknik Negeri Bali. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya dengan judul Sistem Kontrol dan Monitoring Sistem Penerangan pada Hotel Budi menggunakan aplikasi Tesla SCADA. Pada proyek kali ini saya membutuhkan 4 aplikasi tambahan. Yang pertama yaitu Arduino, yang kedua aplikasi Modbus Pool, yang ketiga ada aplikasi Tesla IDE, yang keempat ada aplikasi Tesla Runtime. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada video berikut ini. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan melalui rekaman layar ini. Yang tadi saya sudah jelaskan, kita harus membutuhkan 4 aplikasi tambahan. 4 aplikasi. Yang pertama itu ada Arduino, yang kedua ada Modbus Pool, yang ketiga ada Tesla SCADA IDE, yang kedua ada Tesla SCADA Runtime. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih yang bakal kita buat? Ini dia proyek yang bakal kita buat. Di sini ada 3 kondisi. Pertama, sistem monitoring. Ini kita bisa membaca tegangan, arus, dan daya, total konsumsi energi, dan kondisi cahaya saat ini. Dan ini ada indikator, ada 5 lampu indikator, standard room, superior room, presidential room, dan garden. Selanjutnya ada kontrol. Ini kita kontrol lampu secara auto atau manual. Dan selanjutnya ada bagian grafik. Ini ya, untuk sebagai rekap. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk membuat Tesla SCADA-nya, kita harus memprogram dengan Arduino. Dimana kita di sini sudah saya siapkan programnya. Di sini kenapa sih saya menggunakan Arduino? Karena di sini Arduino sebagai pengganti PLC. Nah, di sini kita buat Arduino agar bisa membaca, mengirimkan data Modbus. Dan tentunya Arduino ini harus ditambahi library tambahan Modbus. Mungkin nanti saya akan taruh di kolom komentar. Selanjutnya, setelah kita kirim compiling, kita masukkan data. Nah, ini dia terjadi problem. Kita putuskan, mungkin ada yang terhubung di sini karena tadi ada ini kita terhubung ya. Kita harus stopkan dulu. Baru kita ulang. Oke, berhasil. Di sini ada bunyi buzzer karena saya menggunakan buzzer. Setelah itu, teman-teman, langkah kedua bisa buka aplikasi Modbus Pool. Dan teman-teman bisa koneksikan. Klik connection, connect. Ini pilih Arduino-nya di COM berapa. Klik OK. Nah, di sini kita teman-teman bisa ubah kuantitinya jadi 5 karena saya di program saya membuat ada pengatur 5 kuantitinya. Oke, sudah terbaca. Tapi di sini saya sudah sempat menyimpan sama datanya, cuma dia sudah saya tambahkan keterangan. Dan ini saya ubah angkanya menjadi biner. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. Di sini pada Arduino ini kita bisa offset 0, 1, 2, 3, 4, di mana offset 0 ini push bottom A1, A2, A3. Sebentar saya nonaktifkan dulu buzzernya, bisa diklik di sini. 1 kita send.
maka buzzer akan nonaktif. Mungkin, nah, penampakannya seperti ini. Di sini saya pada offset 0, ada push button A1, A2, A3, ini dia. Terus ada di offset 2, di offset 1, sorry, ada pin 13, 12, 11, 10. Di sini ada LED sini, nanti saya akan hubungkan ke beban, ke relay lalu ke beban. Setelah itu ada offset 2 itu ada buzzer, dan offset 3 itu ada trimmer, terhubungan 0, dan offset 4 itu ada LDR. Setelah kita mengetahui alamat-alamatnya, lalu kita di sini saya tidak menggunakan Arduino saja, tapi saya menggunakan sensor arus dan tegangan. Di sini saya menggunakan sensor arus dan tegangan PZM 16. Teman-teman mungkin bisa menggunakan sensor-sensor lainnya. Nah, di sini kita tetap juga membaca dulu alamat dari em, hasil bacaan dari sensor tersebut. Kita gunakan 15 volt, kita koneksikan, connect register, oke. Kita pilih USB. Nah, ini dia munculnya sini COM6. Teman-teman bisa buka di device manager ya, kalau tidak tahu alamatnya di mana. Oke, di sini masih legal, kita klik setup, right. Kita di sini kita pakai input register, kita klik oke saja. Oke, sini sudah terbaca ya. Tapi di sini belum ada keterangannya. Saya sudah sempat menyimpan yang sudah ada keterangannya. Nah, ini hasil bacaannya sama tadi. Cuma sudah saya tambahkan ini. Nah, di sini ada banyak data yang terbaca dari sensor ini. Ada tegangan, arus, daya, energi terpakai, frekuensi, power factor. Nah, serta ini offsetnya ya, offset 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini daya, tegangan ini dibagi 10 ya. Ini teman-teman bisa melihatnya di buku panduan pada sensor tersebut atau di datasheet di internet. Oke, setelah tahu kita alamat-alamat yang bakal kita gunakan nanti di Tesla SCADA ini, mungkin teman-teman bisa di screenshot dulu datanya. Lalu teman-teman bisa sekarang lanjut ke membuat desainnya di aplikasi Tesla SCADA IDE. Teman-teman bisa buka aplikasinya. Nah, kita buat seperti ini ya. Sini. Sini saya buat dari awal. Sorry. File, klik file, new. Kita oke saja. Nah, di sini kita harus membuat screen-nya dulu. Tadi kita ada 4 screen. Yang pertama itu menu, monitoring, kontrol, dan grafik. Kita buat dulu screen-nya. Yang pertama ini kita buat, yang pertama ini kita bisa ubah jadi mungkin screen menu. Klik kanan, screen forward list. Menu. Sorry. Oh, ini dia. Salah ya, di sini seharusnya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa copy ini screen, yang selanjutnya bisa screen monitoring. Ini lagi kontrol, ini lagi grafik. Ini teman bisa bebas ya teman kalau membuat desain sesuai
kesukaan teman-teman juga dipersilakan. Nah, setelah itu kita akan membuat seperti tadi ya, ada tombol main menu pindah ke tempat ke monitoring, bisa masuk menuju ke kontrol, bisa langsung ke grafik. Itu kita bisa klik kanan, dipastikan tempatnya di main menu, ini objek. Kita bisa pilih di ya ini kita gunakan yang ini. Oke, kita buat 3. Di sini nanti saya klik kayak ganti ini, nanti dia terhubung ke bagian monitoring. Ini kontrol dan ini grafik. Nah, saya akan memberi contoh di bagian monitoring agar bisa dia langsung masuk ke bagian screen monitoring ini. Disclaimer dulu, nanti saya akan bakal mencontohkan mungkin satu, nanti selanjutnya saya akan mempercepat ya, agar video ini durasinya tidak lama. Oke, untuk itu kita bisa klik monitoringnya, lalu kita klik control enable, lalu kita buat ini fungsinya dia call screen, lalu kita pilih screennya kemana dia, ke bagian monitoring, kita klik OK. Sudah seperti itu, kita langsung play ya. Sini kita play, kalau kita klik, nah langsung dia pindah ke monitoring. Kenapa dia kosong? Karena bagian monitoring screen-nya masih kosong. Oke. Selanjutnya untuk screen kontrol dan grafik bisa dilakukan nanti teman-teman sendirian. Ini saya akan percepat videonya. Sudah terhubung ke screen-nya masing-masing. Mungkin kita bisa coba. Dia pindah ke monitoring, pindah ke kontrol, pindah ke grafik. Oke. Setelah itu mungkin teman-teman bisa ditambahkan di screen monitoring, kontrol dan grafik, mungkin bisa kembali ke bagian menu, pilih ke screen yang mana selanjutnya. Bisa ditambahkan bebas ya di sini mungkin. Nah, selanjutnya kita akan buat di bagian selanjutnya. Setelah kita buat screen, kita buat dulu servernya. Kita buat servernya. Servernya ini seperti yang tadi, kita menggunakan 2 server, Arduino dan server sensor yang kita gunakan tadi. Pertama kita bisa buat dulu. Ini kita portnya, kita Arduino di COM3, kita sesuaikan. Kita ubah namanya Arduino. Ini bahan. Oke. Ini lagi kita server, kita buat sensor COM6, dia karena terhubung di COM6. Ini buat if non. Oke, setelah kita buat servernya, baru kita bisa mendesain apa saja yang bakal ditampilkan. Nah, pertama yang di bagian monitoring. Bagian monitoring ini, di sini saya akan menampilkan ukuran dari pembacaan hasil dari tegangan, arus, daya, total konsumsi energi, kondisi cahaya mungkin juga saya tambahkan sini, dan ada sedikit indikator lampu-lampu dari tiap room. Nah, mungkin saya akan contohkan dulu satu, nanti teman-teman bisa mengikuti lainnya. Pertama saya akan membuat pengukuran tegangan. Itu teman-teman bisa tambahkan di sini. Digital analog meter di sini bisa teman-teman gunakan ini. Ya, seenaknya teman-teman aja. Nah, untuk menampilkan tegangan di sini teman-teman harus membuat tag terlebih dahulu. Di mana tagnya atau alamat, bisa dibilang alamatnya. Kita bisa klik new tag, kita cari dulu, dia diklik
tag tegangan. Kita ubah namanya jadi tag tegangan. Ini teman-teman bisa pakai float. Ini karena kita tegangan itu di sensor ya, servernya. Kita ubah ini jadi input register. Nah, tegangan itu di offset 0. Berarti kita pakai di offset 0. Udah benar. Ini tetap ya. Oke, kita klik oke. Selanjutnya teman-teman bisa klik di bagian ini, value. Kita ubah dia di tag tegangan menggunakan tag tegangan. Ini maksimumnya mungkin kita 240. Nah, 240. Oh ya, di tag tegangan karena di sini angkanya ribuan ya, maunya kita kan tampilnya 223 mungkin dibagi 10 ya. Karena nggak mungkin kita harinya 2200 ini, kita harus di scaling terlebih dahulu. Scaling di sini kita atur scalingnya. Di sini kita maksimumnya itu dia kita pakai 240 berarti 2400. Nah, itu setara dengan di sini maksimumnya 240. Sorry. Oke. Oke. Setelah itu teman-teman bisa langsung save dulu. Bebas beri nama. Nama latihan ya. Hotel Budi saja. Taruh di desktop ya. Hotel Budi. Nah, setelah itu teman-teman mungkin bisa langsung coba di run, tapi runnya tidak di sini, tapi kita runnya harus di aplikasi berbeda, yaitu di aplikasi Tesla SCADA Runtime yang tadi saya bilang. Kita buka filenya di Hotel Budi. Nah, kita bisa play di sini. Nah, ini buzzernya bunyi ya. Pasti dia langsung bunyi. Kita klik monitoring. Nah, di sini tegangannya sudah terbaca ya. Ini tegangan terbaca 218 volt dan ini menunjukkan. Oke, berarti sudah jalan dengan baik. Sekarang saya harus matikan buzzernya terlebih dahulu. Bisa dengan cara coba matikan buzzernya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat pengukuran arus, tegangan, arus, daya, total konsumsi ya. Nanti teman-teman bisa melakukan cara yang sama. Mungkin ini saya akan mempercepat ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara yang untuk tegangan ini. Ini saya kasih nama dulu. Tegangan. Oke. Nah, teman-teman bisa tambahkan. Ini akan saya percepat. Oke, ini dia yang sudah saya tambahkan. Tegangan, arus, daya, dan total konsumsi energi (KWH) di sini saya buat. Nah, di sini mungkin saya coba dulu. Di sini juga di kontrol juga sudah sempat saya tambahkan on off buzzer di sini ya, biar nanti bisa kita matikan. Di sini tagnya juga tetap jadinya bertambah ya, karena ini tag arus, tag buzzer, tag daya, tag pemakaian energi, dan tag tegangan mengikuti dari objek yang kita pakai. Coba kita jalankan. Kita file, kita buka filenya. Oke, bunyi buzzernya. Coba saya matikan dulu.
Nah, di sini sudah terbaca ya, tegangannya 214, arusnya 0,224, dayanya 32 watt, dan energi yang terpakai itu udah 0,285 kWh. Oke, oke. Selanjutnya saya akan mendesain di screen selanjutnya, yaitu di bagian kontrol. Untuk di kontrol ini seperti yang tadi di awal sekali saya jelaskan, di kontrol ini saya akan memberi di sini akan ada kontrol tombol-tombol untuk mematikan lampu di bagian standard room, superior room, presidential room, dan ada di bagian garden. Ada 4 tombol dan ini tombol untuk mematikan buzzer atau alarmnya. Nah, dan nanti ada lampu juga indikatornya di masing-masing roomnya. Mungkin saya contohkan dulu satu ya. Saya buat new object, oval bottom. Kita buat mungkin agak besar, ya mungkin segini saja. Lalu kita buat new object lagi, ada lampu juga ya. Ketika tombolnya dipencet on, lampu ini juga akan on. Kita copy. Oke, untuk pertama untuk standar room, yang pertama tentunya kita buat tag dulu, di mana untuk tag standar room ini nanti kita terhubung pada pin Arduino pin 13. Pin 13 kita ubah dulu. Tag standar room. Ini inisial aja sebenarnya. Ini kita boolean. Ini pilih Arduino tentunya, kita pilih ini di sleep ID, offsetnya kita pilih di offset 1. Offset 1 ini kita pilih binary, ini klik di 0. Kita klik OK. Klik OK. Lalu kita pilih tombolnya, ini pilih kontrol. Karena dia sebagai kontrol, kita pilih standard room tadi. Ini kita pilih Google. Setelah itu, teman-teman mungkin teks inputnya teman-teman mau pakai juga standard room. Apabila dia sama dengan value, dia ini tulisannya on. Kalau dia off. Kita simpul, baru tes colornya mungkin kita pakai juga standard room, sama ya warnanya, mungkin buat fill colornya warna tombolnya ini pakai standard room. Apabila true atau benar dia biru, apabila salah dia akan merah. Oke, lalu kita akan coba file save. Kita coba dulu tombol yang ini, apakah di Arduino akan memberikan atau nyala atau hidup lampunya. Kita file buka dulu file. Oke, sudah. Saya akan rekam juga di bagian Arduino-nya. Kita play. Kita matikan dulu buzzernya. Oke, nah ini tadi yang sudah kita pencet. Oke, ini pin 13-nya ini ya. Kita ini saat off, on, off, on. Nah, sudah. Nah, untuk lampu yang ini belum nyala nanti karena kita belum program. Yang ini belum nyala karena kita belum program. Untuk programnya ya gampang. Saya contohkan satu ya. Yang ini tentunya dia sebagai indikator ya, bukan indikator. Kita pilih saja dia mengikuti standar room, teks standar room.
Oke, sudah seperti itu saja dia langsung bisa dan mati. Ini file save dulu ya teman-teman, baru akan coba lalu kita buka lagi. Di Oh ya, warnanya tadi kita belum ubah ya di sini. Kita ubah dulu warnanya. Fill colornya. Kalau dia warnanya kuning. False dia warnanya ya sudah mau berubah ya. Nih off dia berubah putih, on dia kuning. Oke, untuk selanjutnya, untuk program selanjutnya yang ketiga tombol ini, teman-teman bisa mengikuti dari tombol standard room tadi ya. Tombol standard room berarti dia diarahkan ke pin, tadi ini pin 13, tadi saya ke pin 12, 11, dan 10. Ini ke 12, 11, dan 10. Sama seperti caranya seperti tadi. Selanjutnya saya akan percepat. Oke, ini dia kontrol penerangan. Tombol-tombolnya sudah saya em, program, sudah saya arahkan sesuai contoh yang pertama tadi. Ada standard room, superior room, presiden room, dan garden serta alarm. Nah, kita sudah save. Sekarang saya coba di runtime-nya. Kita klik file, bunyi, kita matikan. Nah, saya akan memperlihatkan di Arduino-nya, posisi di Arduino-nya. Nah, di situ juga ada tampilannya ya. Di situ bisa lihat di Arduino situ. Kalau standar room kita pencet, nah maka mati yang lihat di 13 ini. Superior room ya mati juga. Kita lihat presidential room mati juga. Garden. Nah, untuk tombol garden ini lihat di sini lagi rusak ya, lihat di board itu saya, tapi dia tetap berfungsi. Bagaimana? Nih saya hidupkan lagi, hidupkan lagi, hidupkan lagi, hidupkan lagi. Ini alarm kalau kita hidupkan biasanya bisa. Nanti rencananya saya mau atur otomatis ya, nanti ditunggu di kelanjutan videonya. Oke, selanjutnya untuk bagian kontrol penerangannya saya jelaskan sampai sini dulu. Selanjutnya buat di bagian grafik. Nah, di grafik ini rencananya saya seperti tadi yang pertama saya ada dua grafik. Yang pertama grafik pertama itu melihatkan grafik tegangan, arus, dan daya. Dan grafik kedua nanti di sini grafik konsumsi energinya. Serta nanti ada display untuk volt, ampere, watt, dan kWh-nya agar lebih jelas. Untuk grafiknya teman-teman bisa klik kanan, saya contohkan ya. Ini objek, kita pilih grafiknya itu di bagian, nah ini teman-teman klik trend, klik OK, taruh di sini. Nah, di sini kita klik di sini, kita pilih collection. Nah, di sini kan belum ada pilihan tagnya. Kita harus mengaktifkan tag yang bakal kita tampilkan di sini. Misalnya ada di sini tadi kita menampilkan tegangan, arus, dan daya. Tegangan kita buka. Di sini bagian historinya harus kita aktifkan. Historinya harus kita aktifkan. Ini kita contreng. Nah, ini kita buat sedikit mungkin saja.
langsung kita oke saja. Nah, coba kita lihat di sini collection. Nah, tegangan sudah keluar karena kita mengeluarkan tiga-tiganya. Ada arus juga sama, kita lakukan hal yang sama. Arus, daya, history. Segala sesuatu yang kita akan tampilkan di grafik harus kita aktifkan historinya. Arus, daya, dan nanti kita bakal pemakaian energi juga kita tampilkan. Untuk arus tadi coba kita cek lagi sekali, sudah benar belum ya? Oke, sudah. Nah, sekarang coba kita tampilkan di sini. Untuk gridnya kita, karena tadi yang tertinggi dia, coba kita lihat di screen monitoring. Nah, ini kita lihat di 1000 lah sebenarnya ya. Kita pakai di 1000. Di 1000. Nah, collectionnya ini yang kita bakal tampilkan. Yang pertama ada tegangan. Di sini tegangan. Baru kita add. Sudah ada. Baru kita tambahkan lagi arus. Arus. Kita add. Baru ada daya. Daya. Add. Oke. Plus kita klik oke. Ini udah ya. Teman-teman langsung bisa coba kita jalankan di runtime. Open lagi. Matikan alarm. Nah, ini sudah mulai ada ya. Ini terbaca 210 dengan arus dayanya. Nah, ini karena dia pelan ya. Nah, seperti itu, nanti seperti berjalannya waktu baru dia terlihat. Nah, untuk biar teman-teman lebih jelas lagi, teman-teman bisa tambah display angka sini untuk arusnya berapa, tegangannya berapa, dayanya berapa, konsumsi energinya berapa. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buat lagi satu. Ini kita copy saja di sini untuk menampilkan energi terpakai. Ini kita dikitin aja. Bapak 10 kWh ya. Action. Kita tambahkan lagi daya pemakaian energi sekarang. Oh iya, ini harus kita hapus ya, remove ya, karena kita nggak menampilkan. Nah, kita menampilkan pemakaian energi saja. Kita tulis KWH. Oh iya, teman-teman juga bisa mengedit di sini ketebalannya, warnanya juga apa bisa. Kita add. Oke. Save, kita play. Nah, di sini sebenarnya sudah jalan ya, karena ini sebenarnya karena KWH itu harusnya menunggunya agak lama baru dia kelihatan, baru dia nanti bakal ditunggu mungkin sejam 2 jam baru dia terlihat, nanti ada grafiknya pemakaiannya seperti itu.
Oke, ini sudah ya, sudah terbaca juga. Nah, teman-teman ditambahkan display tadi, mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi untuk penambahan displaynya, teman-teman bisa tambahkan sendiri seperti itu. Ini display yang saya maksud mungkin seperti ini. Oke, 8 digit ya. Ini untuk bisa ini bisa menampilkan value-nya tegangan dengan dari berapa 240 ya. Tegangan. Oke, save. Kita coba lagi. Nah, ini tegangan terbaca 210 volt ya. 209. Nah, sama juga sini 210, 209. Lebih jelas. Jadi lebih jelas. Nah, teman-teman mungkin bisa tambahkan lagi ya. Sini. Ini saya percepat saja, terserah teman-teman mau pakai kayak gini juga atau tidak. Dengan cara yang sama. Seperti tadi. Tadi sudah saya tambahkan ya, sini sudah mau jalan. Dan sekarang ini sudah saya tambahkan indikator di garis ini sama saja caranya kayak tadi. Sekarang saya ingin memfungsikan bisa lihat di Arduino-nya di sini kan tadi ada tombol A1, A2, A3. Nah, di sini tombol ini saya akan fungsikan apabila saya pencet ini mereka akan pindah screen ya. Apabila pencet ini pindah ke screen monitoring, pencet ini pindah ke screen control. Apabila pencet A3 itu screen grafik. Gimana caranya? Nanti saya akan contohkan di satunya, nanti teman-teman bisa mengerjakan di dua tombol selanjutnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini teman-teman pastinya harus buat tag dulu ya, aktifkan dulu tagnya, alamatnya kita aktifkan. Nah, kita buat tag uh, tombol A1 ini tetap boolean, pilih di Arduino. Nah, alamatnya teman-teman bisa pakai tombol tadi, dia di alamat, offsetnya itu offset 0. Nah, ini binary, ini pilih 0. Oke. Oke, setelah itu teman-teman bisa buka tambah di script ya, ada script di sini. Script kalian klik buat script baru, buat aja tombol A1, A2, A3. Kita buat scriptnya di sini. Oke. Teman bisa klik kanan sini nih objek. Nah, teman-teman pilih input tag-nya. Input tag-nya tadi kita tag A1 ya. Kita input tag-nya kita pilih sini tombol A1, oke. Nah, tombol A1 ini untuk mengendalikan apa? Tujuannya ke ini objek, dia pilih di call screen ini. Pilih klik call screen. Nah, call screen. Pilih dia mau tujuannya kemana? Ke tadi A1 untuk monitoring. Oke, monitoring. Nanti kita hubungkan. Nah, sudah kita hubungkan. Nah, ini sudah bisa kita fungsikan. Simple sekali. Simple sekali. Lalu kita coba, udah kita save tadi. Lalu kita coba jalankan di, kita open ya.
di Tesla runtime-nya, lalu coba kita jalankan. Teman-teman bisa lihat di Arduino-nya juga ya. Kita jalankan. Nah, ini langsung gerak ya. Nah, ini saya tampilkan di bagian menu. Apabila saya pencet, layarnya ini akan pindah ke bagian monitoring. Oke, pindah langsung ke monitoringnya. Ini belum saya program ya. Ini teman-teman bisa lakukan hal yang sama di A2 dan A3. Ini saya pindahkan lagi misal ke bagian grafik. Nah, saya kembalikan ke monitoring dengan pencet tombol ini. Oke, kembali ya. Teman-teman bisa lakukan yang hal sama di A2 dan A3. Oke, ini dia yang sudah saya buatkan, yang tombol lengkap ya, tag tombol A1, A2, A3. Ini tagnya juga bertambah ya. Jangan lupa ini di Arduino alamatnya kalau tadi 0, sekarang binary bit 1. Nanti kalau yang A3-nya ya bitnya bit 2. Ya, seperti itu. Oke, ini saya coba di file open. Jadi teman-teman bisa juga lihat di Arduino-nya, saya pencetnya ya nih, Arduino-nya coba saya jalankan. Saya pencet dulu, di alarmnya saya matikan dulu. Oke, sekarang di bagian ini di menu ya, saya pencet coba yang ini, monitoring. Oke, pindah dia ke monitoring, tombol A2, pencet. Pindah dia ke bagian kontrol penerangan, A3. Oke, dia pindah ya. Balik lagi. Oke. Oke, sudah berfungsi semuanya. Selanjutnya, kita kembali lagi ke Tesla. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengaktifkan alarm ini secara pada indikasi tertentu, di mana alarm ini saya mau buat dia berbunyi apabila terjadi arusnya melonjak seperti itu, melonjak tinggi. Nah, tentunya kita harus buat dulu indikatornya mau saat arus berapa dia berbunyi seperti itu. Nah, teman-teman bisa gunakan misalnya arusnya 1 ampere, dia berbunyi di atas 1 ampere, dia berbunyi. Ini saya biar agak untuk gampang ya ngetesnya, saya buat 1 ampere aja, maksimal 1 ampere. Jadi teman-teman bisa buat ya di script ya. Dibuat di script new teman-teman buat namanya alarm. Oke, nah di sini teman-teman bisa ambil new, ini value ya, value-nya teman-teman mau pakai tadi dia di maksimalnya 1 ya, 1 ampere. Oke, baru kita bandingkan ya di input tag-nya dengan ini, kita input tag-nya kita tag arus, karena arus kita pakai arus, tag arus. Oke, nah sini harus ada pembanding apabila tag arusnya lebih dari 1, lebih dari berarti kita pakainya, kita cari di sini di nah ya ini dia, greater ini kita pakai lebih dari ya. Apabila tag arus lebih dari 1, maka kita buka dulu. Maka apa yang terjadi? Kita hubungkan, kita panggil, maka kita panggil outputnya, output tag kita pakai. Apa yang terjadi? Kita tag buzzer berbunyi, alarm berbunyi. Nah, tagnya tadi kita sudah buat ya, tag buzzer atau tag alarm. Di sini saya namakan buzzer ya. Saja.
Oke, sudah seperti ini saja, maka alarm nanti akan berbunyi apabila dari 1 ampere, lebih dari 1 ampere. Oke, sekarang saya siapkan dulu bebannya agar bisa mencapai lebih dari 1 ampere. Oke, ini rangkaiannya sudah saya siapkan. Ini seperti ini, setrikanya di sini. Setrika di sini, saya buka Tesla runtime-nya. File, open, buka filenya. Nah, ini setrikanya di sini. Ini rangkaiannya, ini sensornya. Ini, nah, stop kontak ini di sini, stop kontak ini sudah terhubung ke sensor arusnya. Ini setrikanya ini ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, bunyi buzzernya sebentar langsung mati lagi sendiri karena indikasinya belum tidak mencapai arus yang tadi 1 ampere, masih 0,21. Nah, sekarang coba kita putar. Oke, tentunya arusnya langsung naik tuh, lebih dari 1 ampere. Ini 1,5, 1,6, 1,6 ya, langsung bunyi. Coba langsung kita putar lagi. Nah, itu di atas bawah 1 ampere langsung mati di alarmnya. Dan lampu indikasinya juga nyala di sini. Tadi ya lampu merah. Nah, tandanya alarm berbunyi. Nah, tombol alarm ini tidak bisa kita matikan ya, karena bebannya, karena indikasinya tadi masih di atas 1 ampere, maka dia akan mati sendiri. Nah, tentunya bisa teman-teman ubah ya. Tentunya teman-teman bisa ubah sesuai kemampuan batasnya masing-masing. Karena ini agar mudah aja mencapai 1 ampere, jadi kita ubah ke 1 ampere saja seperti itu. Teman-teman bisa lebih ya, bisa sesuai dengan kemampuan dari sensornya masing-masing. Nah, selanjutnya itu tadi alarm sudah kita buat otomatis. Selanjutnya kita akan buat untuk LDR. Nah, untuk LDR-nya ini kita akan buat di bagian monitoring. Kita tadi belum aktifkan LDR ya. Di monitoring ini, nah kita akan tampilkan sini kondisi cahaya di sekitar. Kondisi cahaya di sekitar, kondisi terang atau gelap. Terang atau gelap, apabila dia terang, maka nanti lampu-lampu di ini akan otomatis mati. Terang itu dalam artian siang hari ya. Dan apabila dia gelap, maka lampu ini akan otomatis menyala. Tentunya di sini nanti agar tidak tabrakan dari kontrol manual ini, kita buat nanti selektor secara manual atau secara otomatis seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengikuti ya. Pertama, teman-teman harus buat tag-nya terlebih dahulu. Buat tag LDR-nya. New tag LDR. Satuannya dia float di Arduino. Arduino tadi sudah kita sempat lihat juga ya. Offsetnya itu dia di offset 4. Ini tetap integer. Nah, di sini kita tampilkan dulu setidaknya nilainya saja dulu ya. Nilai dari pembacaan kita buat LDR ya, buat LDR value-nya kita ubah sesuai dengan LDR. Yang LDR mau maksimumnya kita buat karena 1023 ya, maksimum 1023. Oke.
Nah, di sini sudah value sudah tag LDR, seharusnya sini sudah tampil nanti angkanya. Kita file, save. Lalu coba kita jalankan dulu. Sudah mendapat belum membaca LDR? Terbudi, kita jalankan. Oke, ini ya, ini LDR-nya di sini ada LDR-nya sini. Kita buka LDR-nya saat sini. Oh, di sini belum. Oh, sudah terbaca ya. 463. Nilainya 463 ya yang dikirimkan dari LDR dari kondisi saya sekitar. Coba kita gelapkan ya. Nah, itu kalau digelapkan dia nilainya naik ya. Coba saya ambilkan kain penutup mungkin biar agak lebih gelap. Nah, itu tembus. Oh, digelapkan tembus 1000 ya, tembus 1000. Kalau dia terang, ini anggap saja kondisi terang dia 400 sekian. Kondisi gelap anggap saja gelapnya sudah seperti ini. Oke, kita indikasikan di 700. Di 700 dia gelap. Oke, itu dia kita dapat sudah nilainya. Sudah dapat nilainya. Sekarang selanjutnya kita balik lagi ke Tesla. Sudah dapat nilainya, berarti kita bisa ini ya, kita tambahkan dulu pembacaannya ya, objek dulu pembacaan gelap atau terang itu kita bisa tambahkan ini digital meter indikasinya. Anggap saja ini, nanti ini kita taruh ya. Sini ya. Ini kita ubah jadi kondisi ini teks inputnya. Nah, ini kita buat dari tag LDR. Nah, tag LDR type-nya ini apabila tag PV lebih besar dari nilai. Nah, kita tag PV lebih besar dari nilai ya. Nah, tag lebih besarnya value-nya berapa? Ini kita buat lebih besar dari 700. Maka kondisinya ini kita buat gelap. Kalau tidak, di bawah selain itu berarti dia terang. Oke, sudah seperti itu saja ya. Kita file, kita save, kita coba lagi. Aduh. Nah, kondisi saya terang ya di situ ya, terbacanya terang. Nanti bisa teman ubah ya fontnya besarnya. Kalau kita kondisinya saat ini kondisinya terang ya, tulisannya terang. Coba kita gelapkan hingga, nah itu udah 700 tuh gelap langsung dia 1000. Oke, segini langsung dia balik ke terang-terang. Sekarang gelap-gelap. Oke. Ini tandanya dia sudah mau ya. Sudah mau untuk membaca dari LDR-nya, membedakan terang dan gelap seperti itu. Nah, selanjutnya itu dia belum mengontrol dari rangkaian, belum mengontrol dari lampu-lampu yang tadi kita buat. Kita harus mengaturnya di bagian script tadi ya. Nah, selanjutnya untuk mengatur tersebut kita harus menambahkan tag lagi untuk
membuat kondisinya itu secara otomatis atau secara manual dengan tombol tadi diklik di layar, atau secara otomatis kita harus menambahkan tag untuk saklar, untuk apa namanya, saklar pilihnya. Kita buat ini mungkin namanya tag saklar pilih. Saklar pilih ini boleh ya, tetap ini kita buat lokal, tetap lokal. Oke, saklar pilih kita buatnya nanti di kontrol. Kita buatnya di kontrol, kita ambil saklar itu di mana ya. Nah, ini dia dua kondisi ya. Kita taruh saja di sini. Kita ubah switchnya ini. Kalau dia on, dia ini kita ubah otomatis auto. Yang ini manual. Oke, boleh ini kita hapus saja auto manual. Nah, ini sudah switch control. Nah, kita pilih tagnya ya, tagnya kita pakai tag apa namanya, tadi kita sudah buat saklar pilih. Oke, sudah pakai tagnya, kita file save. Nah, selanjutnya jangan kita buat dulu ini dulu, jangan kita tes dulu, kita langsung buat ke script. Dan new script kita buat automatis LDR. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman bisa otomatis LDR-nya. Teman-teman bisa buat data tadi ya. Value-nya dulu kita buat. Value-nya tadi mau berapa? Kita buat 700. 700. Oke. Nah, teman-teman bisa dia lebih besar dari, kita pakai lebih besar apabila dia lebih besar dari 700. Nah, setelah itu saklar pilihnya kita harus pakai pembanding juga. Nah, kita pakai selectable enable ini untuk memilih antara otomatis dan manualnya. Kita keluarkan tag ya. Tag. Yang pertama itu ada tag saklar pilih ya. Oke, lalu kita duplikat saja. Ini saja ada saklar, kalau enggak salah. Ini saklar apa? Tag LDR, tag otomatis tag LDR ya. Kita hubungkan. Ini masuk ke sini ya. Nah, outputnya ini apa? Outputnya ini adalah tag lampu-lampu yang tadi, tag semua kamar ya, kamar dan garden tadi. Output tag kita tambahkan, kita pilih. Pertama tadi ada standard room. Oke, lalu kita duplikat. Setelah itu apa lagi? Standard room, superior room, duplikat, superior room, standard room sudah, presiden ya, mulai presidential room,
baru ada garden. Oke, sudah semuanya, lalu kita hubungkan. Oke, selanjutnya save. Kita coba jalankan di rantannya. Kita open dulu, jangan lupa. Ya, kita coba siapkan. Kita coba siapkan. Ini dia Arduino sudah siap. Kita jalankan. Oke, sekarang keadaannya masih manual ya. Coba kita manual, masih bisa apa enggak dia hidup matikan. Oke, mau ya. Itu mau mati, mati. Ini LED di bagian gardennya emang lagi rusak ya. Coba kita untuk otomatis, kita pencet otomatis. Otomatis dia langsung mati ya di sini. Otomatis karena dia mendeteksi kondisi saya ini terang. Sorry ini terang, saya suka agak potong dikit. Terang nilainya tuh 572. Tadi kita di atas 57 apa di atas 700 baru dia gelap nyala ya. Coba kita gelapkan, coba rangkaian ini. Nah, oke. Nah, itu tembus 1000 ya di atas 700. Maka itu lampu di atas nyala indikatornya itu ya. Standard room sampai garden. Oke. Kita geser lagi ke sini. Nah, ini mati lagi dia karena ini agak kedip-kedip berarti dia kondisinya antara gelap dan terang tadi ya. Nah, coba kita gelapkan. Nah, kalau kondisi gelap langsung. Nah, ini mau stabil. Nah, langsung dia menyala semua. Tombolnya langsung berubah juga. Keadaannya on semua. Seperti itu. On semua. Kita cabut lagi. Maka dia akan langsung kembali off sesuai dengan keadaannya terang. Itu seperti itu. Kita langsung manual bisa juga. Kita hidupin manual lagi. Langsung ya lampunya off semua ya. Ikutin yang tadi ya. Off. Oke, mantap sekali. Ini sudah berfungsi. Semuanya sudah berfungsi. Jadi, coba kita stopkan. Dari keseluruhan ini kita sudah memfungsikan semuanya. Bagian monitoring sudah, mungkin tinggal dipercantik saja, dirapi-rapikan, kasih judul. Ini KWH kondisi sudah, kontrol manual otomatis sudah, alarm juga sudah, grafik juga sudah. Tinggal teman-teman rapikan saja. Ini saya akan menampilkan saatnya sekarang saya ingin merapikan ya, mungkin saya isi background ya. Nah, saya isi background teman-teman dengan cara klik kanan, new, pilih di bagian untuk memasukkan gambar. Nah, ini ada image, sorry, pilih image di sini, lalu pilih gambarnya, ditambah tambah gambar ada di mana, teman-teman bisa pilih. Sorry, salah gambar, tambah. Saya gambar di mana ya? Oh, di sini. Di sini teman-teman bisa mungkin ini ya. Maka gambarnya seharusnya loh, belum berubah. Bisa diulang mungkin. Oke, ini mau. Dibesarin aja. Hingga menutupi semuanya. Lalu ini klik send to back. Baru klik ini saja. Nah, teman-teman.
Nah, ini langsung sudah tampil semuanya seperti itu. Selanjutnya teman-teman rapikan, bisa sebebasnya sendiri mau rapikannya kayak gimana ya. Nah, setelah ini saya akan tampilkan desain saya yang sudah saya rapikan seperti itu. Oke, ini dia desain yang sudah saya rapikan ya. Ini bagian monitoringnya, ini bagian main menu, monitoring, kontrol, ada grafiknya juga seperti yang sudah saya tampilkan di awal tadi. Nah, sekarang mungkin saya coba simulasikan sedikit Hotel Budi. Hotel Busari. Salah. Ini kita coba, saya siapkan kamera Arduino-nya. Oke, kondisi saat ini ya, kita coba play. Oke. Oke, ini monitoring, kita klik monitoring. Nah, ini terbaca ya. Harusnya 0,2, tegangan 208. Ini frekuensinya 50, ini daya. Ini kondisi cahayanya. Coba kita tutup. Kali berubah. Oke, gelap. Gelap. Nah, itu kenapa dia saat gelap tapi lampunya masih nyala. Itu kenapa? Ini bukan dari error, tapi kondisinya saat ini di manual seperti itu. Kalau kita gunakan di otomatis, dia akan berubah. Ya, kalau kita hidupkan di auto tapi kita hidupkan ini, dia akan menyesuaikan tetap. Sesuaikan dari kondisi LDR-nya. Ini kita coba lagi. Coba kita manual. Hidupkan. 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 Akan hidup semua. Alarmnya coba kita hidupkan. Ya, dia akan mati sendiri karena kondisinya tadi harus di atas 1 ampere baru dia hidup seperti itu. Nah, ini kondisi saat terang. Dan ini grafiknya ya, grafiknya standar aja karena tidak ada perubahan yang signifikan arus dan tegangannya. Ini grafik konsumsinya. Nah, coba sekarang kita terakhir kita tes arus lebihnya ya. Arus lebih coba saya dulu. Atau di sini ada setrika. Saya tekan setrikanya. Ini harusnya kita bisa lihat di sana ya. Kita putar ini. Oke, harusnya langsung naik tinggi ya, 1,56 dia berbunyi. Kondisi alarm berbunyi walaupun kita matikan, dia tidak akan mati karena kondisinya di atas 1 ampere tadi. Coba kita lihat di grafiknya. Nah, ini ada lonjakan ya, ada perubahan. Kita coba turunkan lagi. Nah, turunkan langsung turun dia. Naikkan lagi. Langsung naik dia harusnya. Oke, sudah semua ya. Ini sudah normal, sudah berfungsi semuanya sesuai dengan tujuan yang kita mau. Mungkin itu saja tutorial yang saya buat, tutorial untuk part pertama ini saya uji sampai di bagian Arduino tanpa beban sama sekali. Selanjutnya nanti untuk pengoperasiannya secara langsung saya akan menggunakan beban lampu asli pada video selanjutnya. Mungkin itu saja untuk saat ini. Lebih kurangnya dalam tutorial ini saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video part
2 selanjutnya. Terima kasih.